Branding diri dan kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking adalah dua keterampilan yang sangat penting dalam membangun karir atau usaha. Branding diri akan membantu kamu dikenali oleh orang lain, sedangkan public speaking akan memperkuat pesan yang ingin kamu sampaikan, serta meningkatkan pengaruh dan kredibilitas. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu kamu untuk sukses dalam branding diri dan berbicara di depan umum. Let's talk about it. Yang pertama, kenali diri dan temukan keunikanmu. Branding diri dimulai dengan memahami siapa diri kamu dan apa yang membuatmu unik. Tanya pada diri sendiri, apa yang membuat kamu berbeda dari orang lain? Apa kekuatan utama yang kamu miliki? Fokus pada nilai dan passion yang kamu miliki dan komunikasikan itu dengan cara yang autentik. Ini akan menciptakan kepercayaan dan kredibilitas dalam dirimu. Contoh, jika kamu memiliki keahlian dalam bidang teknologi, jadikan diri kamu sebagai ahli teknologi yang selalu memberikan informasi terbaru dan berguna. Yang kedua, bangun citra diri yang konsisten. Konsistensi adalah kunci dalam branding diri. Jaga citra diri kamu di dunia nyata dan di dunia maya, seperti media sosial. Setiap postingannya atau komentar yang kamu buat akan mencerminkan siapa kamu. Pilih platform yang tepat untuk membangun citra. Jika kamu seorang profesional, LinkedIn bisa membantu platform utama, sementara Instagram atau YouTube lebih cocok bagi yang ingin berbagi konten visual atau video. Contoh, jika kamu ingin dikenal sebagai pemimpin dalam bidang kreatif, pastikan postingan di media sosial kamu selalu relevan dengan bidang tersebut dan kamu terus berbagi wawasan yang menunjukkan keahlianmu. Dan yang ketiga, bangun jaringan dan koneksi yang kuat. Branding diri bukan hanya soal bagaimana kamu terlihat di media sosial, tetapi juga bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain. Jalin hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh dalam bidang yang kamu geluti. Jaringan ini akan memperkuat posisi dan kesuksesan branding dirimu. Partisipasi dalam acara atau diskusi yang relevan dengan bidang yang kamu tekuni. Jangan takut untuk menunjukkan keahlianmu kepada orang lain. Contoh, bergabung dengan komunitas atau forum yang terkait dengan bidang yang kamu minati, dan jadilah aktif dalam berbagi pemikiran serta pendapat. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan public speaking. Menjadi seorang public speaker yang efektif dimulai dengan kepercayaan diri dan persiapan matang. Latihan adalah hal yang sangat penting. Cobalah untuk berbicara di depan teman-teman atau keluarga sebelum tampil di depan publik. Semakin banyak kamu latihan, semakin percaya diri kamu akan tampil di depan orang banyak. Fokus pada pesan yang ingin disampaikan, bukan pada dirimu sendiri. Terkadang, rasa cemas bisa muncul karena takut dinilai orang. Fokus pada nilai dari informasi yang ingin kamu bagi, bukan bagaimana orang menilai penampilanmu. Contoh, jika kamu sedang mempersiapkan presentasi, berlatihlah di depan cermin atau rekam dirimu berbicara untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Dan yang kelima adalah kuasai teknik berbicara di depan umum. Beberapa teknik berbicara yang perlu dikuasai agar dapat berbicara dengan percaya diri dan memikat audiens. Bermain dengan intonasi suara, ya jangan monoton. Variasikan suara kamu agar pesan yang disampaikan lebih hidup dan menarik perhatian. Gunakan bahasa tubuh yang terbuka dan meyakinkan. Jangan berdiri dengan tangan terkepal atau membungkuk, karena itu bisa menurunkan kredibilitas kamu. Perhatikan kontak mata dengan audiens. Ini akan menunjukkan bahwa kamu terhubung dengan mereka dan memberi rasa percaya diri pada audiens. Contoh, jika kamu memberi presentasi, pastikan untuk menatap audiens dan tidak hanya melihat catatan. Hal ini akan membantu kamu membangun kedekatan dengan audiens. Yang keenam, kenali audiens dan sesuaikan pesan. Salah satu keterampilan utama seorang public speaker adalah kemampuan untuk menyesuaikan pesan dengan audiens yang dihadapi. Kenali audiensmu. Apakah mereka profesional, pelajar, atau kelompok masyarakat tertentu? Mengetahui siapa yang akan mendengarkan akan membantumu memilih bahasa dan pendekatan yang tepat. Gunakan cerita atau contoh konkret yang relevan dengan audiens untuk membuat pesanmu lebih mudah dipahami dan mengena. Contoh, jika kamu berbicara di depan sekelompok pelajar, gunakan bahasa yang lebih santai dan contoh yang mereka pahami, seperti membahas hal-hal yang sedang tren di kalangan mereka. Yang ketujuh, gunakan media sosial untuk mempromosikan diri. Media sosial adalah alat yang sangat kuat untuk branding diri dan memperkenalkan kemampuan public speaking kamu. Gunakan platform seperti LinkedIn, Instagram, YouTube, atau TikTok untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman kamu.
Buat konten yang berkualitas dan relevan dengan audiens targetmu, seperti video motivasi, tips-tips, atau pembahasan topik menarik yang sesuai dengan keahlian kamu. Contoh, jika kamu seorang motivator atau pembicara publik, buatlah video singkat yang memberi tips atau wawasan tentang topik yang sering kamu bahas dalam acara seminar. Yang kedelapan, terima umpan balik dan perbaiki diri. Konsistensi dalam public speaking juga berarti terus belajar dan berkembang. Setelah setiap sesi berbicara di depan umum, cari umpan balik dari audiens atau mentor untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Terima kritik dengan lapang dada dan gunakan itu sebagai bahan evaluasi untuk penampilan yang lebih baik di masa depan. Contoh, jika audiens merasa materi yang kamu sampaikan terlalu berat atau sulit dipahami, perbaiki cara penyampaiannya dengan lebih banyak menggunakan ilustrasi atau contoh yang lebih mudah dimengerti. Yang kesembilan, ciptakan konten yang menginspirasi dan meningkatkan reputasi. Untuk memperkuat branding diri, ciptakan konten yang menginspirasi dan memberi nilai lebih bagi orang lain. Buatlah artikel, video, atau podcast yang memberikan wawasan dan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh audiens kamu. Jangan hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi bagaimana kamu dapat membantu orang lain melalui keahlian dan pengalaman. Contoh, jika kamu seorang ahli di bidang pemasaran, buat video tutorial tentang cara memanfaatkan media sosial untuk bisnis kecil atau berbagi strategi pemasaran yang sukses. Dan yang ke-10, terus berlatih dan berikan yang terbaik. Akhirnya, untuk menjadi seorang public speaker yang handal dan membangun persona brand yang kuat, teruslah berlatih. Tidak ada yang langsung sempurna. Namun dengan komitmen untuk belajar dan memperbaiki diri, kamu akan semakin maju. Setiap kesempatan untuk berbicara di depan umum ada peluang untuk mengasah kemampuan dan memperkuat branding dirimu. Contoh, ambil setiap kesempatan berbicara, baik itu di dalam sebuah seminar kecil, webinar, atau bahkan berbicara dengan teman-teman. Semakin sering kamu melatih diri, semakin percaya diri kamu akan tampil di depan publik. Branding diri yang kuat dan kemampuan public speaking yang baik adalah dua keterampilan yang saling melengkapi dan sangat penting dalam dunia profesional. Dengan memanfaatkan kedua keterampilan ini, maka kamu bisa memperkenalkan dirimu dengan cara yang autentik dan menginspirasi banyak orang. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan memerlukan latihan, kepercayaan diri, dan ketekunan. Jadi, jangan takut untuk mulai membangun brand dirimu dan berbicara di depan umum. Kesuksesan akan mengikuti jika kamu konsisten dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.